Dr. Saras Dewi. Anda ada satu di antara para tokoh pemikir Indonesia yang meyakinkan saya bahwa filsafat Indonesia itu ada. Anda adalah contoh yang tidak terbantahkan sebagai warga Indonesia yang fasih dalam berpikir maupun dalam mengungkapkannya sebagai filsafat. Nah, hari ini kami beruntung sekali Anda berkenan untuk kedua kali tampil pada acara serial Filsafat Indonesia ini untuk bicara tentang menjalin filsafat Indonesia. Seperti diketahui acara ini mestinya mulai pukul 2, tetapi karena Anda sedang mengajar maka dimulai pukul 3. Nah, Anda mengajar tadi kebetulan saya dengar Anda mengajar mata pelajarannya tentang filsafat lingkungan hidup. Nah, filsafat lingkungan hidup itu adalah bagian dari filsafat Indonesia. Nah, mari silakan Dr. Saras Dewi, Anda tolong ceritakan kepada kami bagaimana seyogyanya filsafat Indonesia yang begitu beraneka ragam, yang begitu berbineka, itu kemudian bagaimana kita jalin itu menjadi tunggal ika filsafat Indonesia. Silakan, Dr. Saras Dewi. Terima kasih Pak Jaya, selamat sore. Bapak, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selalu senang berdiskusi dengan Bapak. Termasuk juga menurut saya Pak Jaya adalah tokoh yang sangat penting di dalam pengembangan filsafat di Indonesia, termasuk dikarenakan semangat dari Pak Jaya juga kami terakhir di tahun 2021 menyelenggarakan Sarasehan Hari Filsafat Indonesia. Jadi ya, satu momen yang sangat bernilai ya Pak Jaya, karena termasuk juga saya mencintai filsafat, termasuk juga sangat senang dengan komunitasnya, bertemu dengan orang-orang, belajar dengan para penggiat filsafat, komunitas filsafat. Jadi itu jadi kesenangan juga. Jadi terima kasih kepada Pak Jaya dan teman-teman yang hadir maupun segenap panitia penyelenggara Jaya Suprana Show. Memang kalau kata menjalin itu Pak Jaya, waktu saya nulis opini itu saya mikirnya lama, galau banget di bagian kata itu, karena dan saya merasa bahwa kita juga perlu mengupayakan suatu pembahasan atau menemukan istilah yang paling mewakili bagaimana kita membayangkan filsafat Indonesia itu. Dan itu sebenarnya suatu ini ya, sambungan gitu dari yang pernah ditulis oleh Pak Tommy Awi, dosen filsafat UI juga Pak Jaya. Kalau tidak salah di sekitar di tahun 2014-2015 itu beliau menulis tentang mencari filsafat Indonesia. Jadi lalu dari pencarian itu dan rentang waktu yang telah berlalu, saya merenungkan lagi bahwa seperti Pak Jaya, saya tidak menyaksikan bahwa ada filsafat Indonesia karena saya lihat dari praktik, aktivitas, tindakan-tindakan individu maupun komunitas yang ada di Indonesia dan segala atau segenap upaya mengembangkan keilmuan atau studi filsafat di Indonesia itu jelas sekali ada ya. Sehingga kata yang selanjutnya perlu dipikirkan adalah bagaimana melihat persis yang tadi Pak Jaya sampaikan, keanekaragaman itu ya, dan karena dari itulah saya menggunakan kata menjalin, karena menjalin itu sangat menitik beratkan pada relasi dan secara relasional gitu. Jadi itu yang menurut saya filsafat di Indonesia oleh orang-orang Indonesia adalah
juga cerita tentang keterhubungan yang kental sekali gitu di dalam corak berfilsafat kita, sehingga kata menjalin itu memang menurut saya itu dia tidak begitu saja diciptakan atau dibuat atau bahkan seolah-olah terpilah satu dengan yang lain, tapi seperti jalinan tersambung dan selalu ada percakapan gitu ya. Jadi karena itulah sewaktu itu saya memikirkan kata menjalin bersama, sebenarnya menjalin filsafat Indonesia itu kerjasama sebenarnya. Iya, bagus sekali, dan karena juga seni menjalin itu khas Indonesia juga. Anyaman itu kan Anyaman, jalanan betul. ya, itu kan Penunan, khas iya, Indonesia ya, dengan betul, betul. menggunakan bambu sebagai Mm-mm. bahan yang liat, tapi Mm-mm. lentur di situ. Iya, Nah, kuat tapi lentur. iya, tapi tadi saya juga sangat terkesan sebelum acara ini dimulai, Anda berkisah tentang filsafat lingkungan hidup yang baru Mm-mm. tadi saya ajarkan, dan dari Mm-mm. penjelasan singkat Anda tadi saya sangat-sangat terkesan karena ternyata di situ bukti bahwa filsafat Indonesia itu ada, yaitu nenek moyang kita atau kakek nenek moyang kita, bukan nenek-nenek Mm-mm. tapi kakek juga, itu beliau-beliau sudah punya kearifan, filsafat, ya itu kan nama atau sebutannya, pemikiran tentang lingkungan hidup, atau bahkan lebih dahsyat lagi, beliau tidak lagi berpikir, tetapi beliau langsung menjalin hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Buat beliau-beliau itu bukan suatu yang terpisah, tapi alam itu adalah bagian dari manusia, manusia bagian dari alam. Nah, coba Anda ceritakan. Tadi Anda sangat indah berkisah tentang filsafat lingkungan hidup. Bagaimana bahwa ternyata teman-teman kita di Barat itu, Bapak dikatakan malah tertinggal ya oleh kakek nenek moyang Nusantara ini. Silakan, Mbak Saratiwi. Iya Pak Jaya, sebenarnya setiap pertemuan awal kelas filsafat lingkungan, mungkin di sini juga ada mahasiswa dari komunitas filsafat yang ikut, itu saya selalu membuka dengan pengantar bahwa dalam menyampaikan ilmu filsafat atau kita belajar ilmu filsafat, penting juga kita punya skeptisisme terhadap baik itu struktur keilmuan, suatu bentuk kelembagaan maupun sistem pengetahuan, termasuk juga ketika mempelajari tentang lingkungan hidup misalnya, sehingga seperti saya mungkin pada mulanya mempelajari banyak sekali teori-teori lingkungan yang memang Eurosentris ya, yang berpusat pada budaya Eropa, kebudayaan Eropa, baik dari pemikirnya seperti Edmund Husserl, lalu Martin Heidegger, kemudian Maurice Merleau-Ponty. Heidegger sudah mulai mikir itu ya. Betul, betul Pak Jaya, betul. Oh, Justru Heidegger banyak bicara tentang apa itu sebenarnya kan wealth atau dunia atau nature, natura itu dia selalu singgung di dalam bukunya. Pada mulanya tentu saya merasa bahwa pada saat itu demikianlah struktur yang ada dan itu yang diinternalisasikan. Tetapi sebelum saya mempelajari filsafat secara formal, saya juga belajar menjadi orang Bali, itu mempelajari banyak sekali pesan-pesan dan prinsip lingkungan hidup itu dari keseharian seperti yang Pak Jaya sampaikan. Jadi di kelas pengantar itu saya selalu sampaikan bahwa di luar daripada selama ini asumsi bahwa teori lingkungan hidup itu dibuat oleh tokoh-tokoh ini, sebenarnya masyarakat kita itu sudah punya kepekaan, dan bahkan seperti Pak Jaya sampaikan, saya memberikan contoh misalnya masyarakat Baduy dan juga masyarakat Tenganan gitu di pengantar itu. Misalnya di masyarakat Baduy, kalau misalnya
melihat bagaimana masyarakat komunitas mereka hidup, tidak saja menganggap alam itu sebagai objek ya, tetapi hidup bersama, Iya, hidup berkelindan dengan iya, lingkungan. Misalnya di situ ada semacam komitmen, seperti komitmen diri mereka dengan mengatakan amanat buyut ya. Kalau mau lihat di desa, ketika mau memasuki kan ada seperti penjelasan filosofis, inilah yang disebut sebagai amanat buyut. Nah, amanat buyut itu sebenarnya gagasan tentang keadilan dan tanggung jawab antar generasi sebenarnya. Karena apa yang diamanatkan dari buyut kemudian diwariskan kepada keturunannya itu haruslah dihargai, haruslah dicintai. Khususnya termasuk alam yang ditinggikan, alam yang dijaga, alam yang dilestarikan. iya, iya. Terima kasih sekali. Anda pernah berkunjung ke teman-teman kita Baduy? Iya Pak, besok Pernah? saya ke sana lagi, besok saya ke sana Waduh, dinas. Iya, ternyata Anda rutin ke sana itu, Pak. iya. Besok saya ada tugas untuk terkait dengan kesehatan masyarakat di Baduy dalam dan Baduy luar gitu. Jadi karena kegiatan pengabdian masyarakatnya UI. Anda pertama kali ke Baduy kapan? Sudah lama sekali ya. Iya, kapan? Sebelum pandemi, Pak. Sebelum pandemi, iya. Nah, tadi Anda sambil lalu menyebut juga teman-teman kita di Tenganan. Oke, Iya, Anda bisa di cerita itu. Karangasem. Tolong Anda ceritakan tentang Tenganan Iya, itu. iya di Desa Tenganan, yang masyarakat di Desa Tenganan itu seperti halnya dengan masyarakat Baduy, saya melihat mereka hidup di dua dunia kan ya sebenarnya dengan tradisinya, tetapi dunia di luar itu terjadi modernisme. Tetapi bagaimana masyarakat itu tetap kokoh ya menjaga komunitasnya, kemudian menjaga nilai-nilainya dengan kehidupan yang bersahaja, sederhana. Tetapi di sisi lain ada negosiasi juga, berinteraksi dengan masyarakat di luar gitu. Jadi saya sangat selalu kagum dengan masyarakat Tenganan, khususnya tadi prinsip-prinsip lingkungan hidup juga, karena seperti juga halnya di Baduy, tanah itu bukan hanya tanah untuk orang-orang Tenganan, tetapi untuk masyarakat ini, tanah itu yang mengikat tidak saja yang fisik dan empirik yang bisa dilihat, tetapi juga keseluruhan kosmos, keseluruhan spiritualitasnya diikat dari tanah. Jadi tanah itu dihargai dan dicintai. Dari tanah itulah muncul pangan, kita jadi bisa bertahan hidup. Dari tanah itu ada kehidupan. Itu yang saya lihat bagaimana tanah itu tidak cuma dimiliki secara individual, tetapi tanah itu dikelola bersama, dipertanggungjawabkan bersama-sama dan kelak diteruskan untuk generasi selanjutnya. Jadi benar-benar kehidupan yang saat ini adalah kehidupan yang paling memiliki kepekaan dan komitmen, justru komitmen politik kepada lingkungan hidup. Hanya saja yang saya khawatirkan, Pak Jaya, tentu masyarakat adat atau indigenous community ini kan selalu dalam juga dengan keunikannya selalu ada posisi kerentanan, posisi kerapuhan juga yang menurut saya juga perlu perhatian dan perlu solidaritas dari orang-orang ya dalam mempelajari pemikiran, menghargai pemikiran, tetapi juga berusaha memaknanya lebih hanya dari seperti pikiran saja, tapi bahwa ini adalah budaya yang dihidupi, kebiasaan yang sudah diturun-temurunkan. Seperti itu, Pak Jaya. Ya, saya terkesan sekali mendengar Anda cerita pada Anda berkisah tadi itu, memaparkan semua itu. Anda kelihatan sangat menghayati
Jadi Anda itu seperti setiap kata-kata yang Anda ucapkan itu merupakan ungkapan dari apa yang Anda alami. Hmm. Anda sendiri itu asalnya dari mana? Hmm. Iya Pak Jaya. Karena kan filsafat itu punya dua peran ya Pak. Di satu sisi dia punya peran-peran formil untuk memeriksa kesesatan logis, kemudian agar kita tajam. Tetapi juga filsafat itu suatu pergelutan hidup, suatu pandangan hidup yang memang sangat personal bagi seseorang. Jadi Iya. filsafat juga di dalam penghayatan saya itu juga cara-cara, apalagi di masa pandemi itu cara-cara saya juga tetap bertahan kesejahteraan mentalnya. Sehingga memang meskipun jauh dari rumah karena saya asalnya dari Bali, Pak Jaya. Bali mana? Saya dari Sumerte, dari Desa Adat Sumerta. Itu di Banjarkertabumi, di Denpasar, masih di wilayah Oh, Denpasar. masih di Bali. Oh, ya. Iya. Anda tahu barusan kemarin saya kan ketemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau Mhm, memberitahu bahwa pada pertemuan G20 yang terakhir para Menteri Pariwisata itu mhm. Desa Bangli Desa dinobatkan Bangli. sebagai desa terbersih di dunia. Hmm, Di dunia loh, bukan ini bukan hmm. bukan ya anunya bukan di Bali. Kalau di Bali kita tahu Bali itu bersih, tapi sekarang dinobatkan karena ternyata para pemimpin, para menteri pariwisata yang dari seluruh dunia 30 termasuk dari World Tourism Forum itu berkunjung ke sana dan nah itu tadi beliau melihat apa yang tadi Anda utarakan bahwa masyarakat di situ tidak berpisah dari alam tetapi menjadi satu dengan alamnya di situ. Ya, dan mereka bukannya mengeksploiter alam, tetapi Hmm. bersama alam mereka melindungi kepentingan alam yang berarti juga melindungi kepentingan mereka sendiri. Nah, itu filosofinya sangat menakjubkan dan makanya dinyatakan sebagai desa terbersih karena mereka semua masyarakat di sana itu sudah dengan sendirinya bukan karena program pemerintah atau slogan tetapi menjaga kebersihan itu bagian dari apa ya filsafat kehidupan mereka. Anda Betul. tahu itu desa Bangli itu kan Anda kenal. Iya, tentu Pak Jaya ya, karena um, bagi masyarakat setempat, mereka kalau di Bali itu kan ada filosofi Trihita Karana ya Pak Jaya. Trihita Karana itu tiga penyebab atau tiga prinsip keseimbangan yang harus satu prinsip yang keseimbangan antara Pawongan, Palemahan dan Parihyangan. Jadi keseimbangan antara relasi manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan hidupnya, tentu baru kita sekaligus manusia dengan Tuhan. Jadi itu Trihita Karana tidak hanya sebagai slogan saja ya, tetapi sudah jadi bagian sehari-hari. Saya tidak tentu banyak cobaan dan banyak ujian yang dihadapi dengan munculnya interaksi global atau dengan maupun ekses misalnya dari pariwisata, tapi desa Penglipuran itu menurut saya termasuk juga desa yang berhasil, saya rasa beberapa desa termasuk desa Tenganan juga Pak Jaya, mereka mengelola gagasan wisata yang uh, di mana para pengunjungnya itu berbagi bersama-sama pengalaman untuk memikul suatu kecintaan dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, sehingga ada semacam pengetahuan yang bisa diserap di sana, tidak saja hanya kunjungan biasa ya, tetapi ada segenap filosofi di sana. Nah, ya tentu Trihita Karana itu um, banyak semenjak saya kecil misalnya ya, itu tidak hanya dipelajari sebagai
teks gitu ya, maksudnya sebagai suatu tulisan atau tulisan filsafat yang runut, tetapi ada di dalam suatu tradisi lisan ya, termasuk Ya, tadi uh, season, ya. termasuk Pak Jaya misalnya ya dari cerita, dari tarian, kemudian dari kidung atau nyanyian, yang menurut saya itu ekspresi yang beragam. Itu kita baru cerita tentang budaya Bali ya Pak Jaya. Kalau kita misalnya ke Sumba atau misalnya Iya, kita pergi ke Lombok atau ke daerah-daerah di Indonesia yang lainnya, mereka begitu kaya dengan pemikiran-pemikiran yang menurut saya perlu dihargai, digali, dibaca kembali, tentunya dengan melihat apa yang terjadi dewasa ini. iya. Nah, tadi Anda secara sekilas juga menyebut bahwa pada masa Pagebluk itu Anda mengalami satu proses yang kalau dulu pemikiran Anda itu menuju keluar, tetapi karena Pagebluk yang memaksa kita ada di rumah kita masing-masing, serta merta pemikiran kita juga lebih banyak ke dalam. Iya Pak Jaya. Nah, apakah itu juga terjadi pada Pulau Bali? Jadi Pulau Bali itu kelihatannya saya merasakan ya, itu bahwa Pagebluk Corona itu memberi kesempatan kepada masyarakat Bali untuk lebih menyadari apa sebetulnya kebudayaan Bali itu. Tadinya kan karena begitu hiruk pikuknya pariwisata dan terusan dari mereka nggak sempat mikir. Tetapi gara-gara Pagebluk, di mana saya dengar katanya turis yang biasanya jutaan, ternyata dalam setahun cuma 45 yang datang. Ya, itu kesempatan bagi masyarakat Bali untuk mulai berpikir, ya berfilsafat. Apakah betul apa yang saya duga itu? Iya Pak Jaya, betul. Saya rasa itu betul sekali. Apa yang saya ingat betul ya di tahun 2020 Maret waktu kampus itu lockdown, kemudian semua mulai melakukan pembatasan sosial, itu saya sih merasa bahwa itu momen yang sangat berat ya, termasuk juga selain jauh dari keluarga, kemudian tapi ya juga Anda terpisah ya anunya ya. Iya, selain jauh dari keluarga, tentu berubahnya kebiasaan hidup kita itu kan juga perlu penyesuaian ya. Tetapi juga saya rasa juga melihat baik di Bali misalnya, kalau saya ingat waktu mulai ada pelonggaran, saya bisa pulang di tahun 2021, itu saya bisa pulang untuk riset di Desa Girianakau di Karangasem terkait dengan bagaimana masyarakat setempat itu memaknai pandemi atau wabah itu, khususnya bagaimana mereka bertahan menggunakan keyakinan, kepercayaan mereka, termasuk mengekspresikannya melalui ritual, tradisi, dan tarian. Jadi waktu itu saya sempat pulang dan sempat bertanya pada warga di sana, dan mereka bercerita, dan memang untuk mereka bahwa selalu mengatakan wabah itu sebagai bagian daripada betara juga ya, maksudnya sebagai bagian dari suatu proses yang memang harus dilalui dan ada yang harus dipetik dari kesukaran, kesulitan ini. Momen yang disebut sebagai momen mulat sarire. Jadi mulat sarire itu melakukan semacam introspeksi, evaluasi, sehingga waktu perayaan Nyepi itu memang kehusyukannya itu saya merasa lebih mendalam lagi ya, karena hening yang benar-benar hening beserta seluruh tidak saja Indonesia, tapi kala itu dunia juga turut sedang hening di rumah mereka. Iya, setuju. Iya, di satu sisi ada rasa
kesepian gitu, tapi juga ada rasa kebersamaan bahwa kita melalui ini bersama-sama. Tapi betul Pak Jaya bahwa itu tentunya sangat mengganggu dan berat beradaptasi khususnya dengan krisis ekonomi yang terjadi. Tapi yang saya lihat dan saya perhatikan juga adalah di balik tradisi yang tetap diselenggarakan, ritual kala itu ritual yang tetap diselenggarakan juga menyimpan pesan suatu kemanjuran sosial daripada ritual itu, yakni semacam janji bersama di antara warga ya, bahwa mereka akan saling menjaga apapun yang terjadi, susah dipikul sama-sama, ditanggung bersama. Jadi saya rasa kebersamaan yang seperti itu di dalam melalui pandemi menjadi amat sangat penting ya, bentuk kekerabatan yang kekaripan seperti itu yang saya lihat justru muncul di masa pandemi. Ya, dan ya tadi contoh Anda Nyepi itu sangat tepat sekali, karena boleh dikatakan masa Pagebluk itu adalah bukan hanya hari Nyepi, tapi sepanjang tahun itu seluruh dunia nyepi. Seluruh dunia nyepi. Ya, mereka Betul. lebih banyak ke dalam dan merenungi makna kehidupan ini. Ya, ya indah sekali. Nah, dan kalau nggak salah calon arang itu kan, bagian calon arang itu kan wabah kan sebetulnya. Betul, betul sekali Pak Jaya. Beberapa minggu yang lalu ada pementasan Ya. calon arang. Sudah malah Pak Jaya. Enggak, saya sudah sampai di sana. Nonton di sana. Enggak, hujan. Oh betul. Jadi hujan, batal. Padahal sudah dekat tapi hujan deras. Akhirnya enggak datang, tapi saya dengar ternyata beberapa jam kemudian mulai tetap dilaksanakan. Ya, oke, silakan. Karena memang Pak Jaya ya, kalau di desa saya biasanya jika ada pementasan atau pertunjukan calon arang, pasti teman-teman keluarga saya itu mengabari bahwa nanti akan ada pertunjukan calon arang. Biasanya saya akan mengupayakan untuk pulang karena itu momen yang penting ya untuk sampai pulang dari Jakarta. Iya, sebelum pandemi ya Pak. Iya. Setelah pandemi itu susah banget untuk Nah, kenapa pulang kok bagi Anda calon arang itu penting? Penting sekali Pak, karena terkait juga dengan cara kita memahami filsafat Indonesia dari ekspresi berkesenian, khususnya seni tari dan seni pertunjukan. Kalau untuk orang-orang di Bali, calon arang itu sebenarnya tidak saja pada pesan tari sebagai suatu pertunjukan biasa gitu, tetapi juga mengendapkan ajaran-ajaran moral. Misalnya terkait dengan wabah ya Pak Jaya ya, bahwa calon arang di sini Nirangde digambarkan seolah-olah kan nanti ada tarian Barong Pande tuh ya Pak Jaya, yang tidak sesederhana digambarkan antara tersegregasi baik buruk gitu, tetapi ada semacam osilasi ya, semacam seperti tarian, namanya juga berbentuk tarian itu. Kalau kita lihat menarinya kan seperti suatu play ya, seperti play yang sangat luas, yang sebenarnya mewakili gagasan tentang Rua Binede. Jadi Rua Binede hitam dan putih baik buruk itu sebenarnya saling terpaut, saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga ya memang kalau untuk orang-orang di desa, kalau saya pernah lihat calon arang di Tanjung Benoa, di desa Tanjung Benoa yang dekat dengan Teluk Benoa, untuk mereka calon arang itu tidaklah secara hitam putih dibilang terpisah begitu saja, dibilang jahat gitu, tetapi justru Nirangde itu dianggap juga sebagai pelindung warga desa Tanjung, pelindung Teluk Benoanya, pelindung lautnya. Jadi menurut saya ada yang sangat, bagaimana selama ini kita menggambarkan seolah-olah
ajaran moral itu sesuatu yang kita pelajari atau kita suatu gagasan yang tertera, tertulis gitu. Tetapi kalau untuk saya rasa sebagian besar masyarakat dengan masing-masing budayanya, mereka menyimpannya, bahkan mentransmisikannya, menyampaikan ke anak cucunya itu melalui tarian. Dari situ saya belajar, oh itu ya kehidupan itu seperti itu, kehidupan tuh kompleksitasnya seperti itu. Jadi kalau saya ingat dari dulu waktu kecil saya takut banget sama calon arang. Jadi kalau lihat Nirangde itu seperti ketakutan ya. Tapi sekarang saya merasa bahwa melihat keunikan dari cara menjelaskan suatu gagasan moral gitu Pak Iya. Jaya. Jadi Anda waktu kecil itu Anda takut sekali ya kepada itu. Takut Pak. Nah begini, sekarang saya mau tahu, saya sendiri heran ya, saya dulu tuh nggak penakut. Tetapi saya kalau dibawa ke museum di Denpasar itu, ya dibawa kemudian menemui Barong Landung. Barong, iya. Barong Landung, bukan Barong Landung yang berdiri dua itu seperti ondel-ondel itu kan. Itu saya ketakutan setengah mati. Ketakutan, nangis sudah, pokoknya nggak berani saya itu. Nah, sebetulnya apa? Barong Landung itu apa? Betul Pak, karena memang ide sesuhunan itu kan diyakini oleh warga bukan hanya seperti perangkat seni tari biasa ya Pak ya, tetapi seperti ada di acara ritual diyakini bahwa kehadiran leluhur Betara-Betari itu merasuk ya ke dalam wadah-wadah ini, ke dalam sesuhunan, disebut sebagai sesuhunan yang memang Pak itu uniknya tadi yang saya sampaikan. Bagi sebagian apa yang membuat saya kagum adalah ketika turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat adat, mereka menganggap bahwa percakapan dengan dunia dengan dunia yang disebut sebagai niskala atau dunia roh itu punya waktu, punya momennya tersendiri, dan bisa terjadi dialog itu, bisa terjadi begitu dekatnya, bukan sesuatu yang jauh, bahkan dengan alam sendiri. Saya ingat waktu terjadi erupsi Gunung Agung, saya mendokumentasikan warga di kaki Gunung Agung di Karangasem bersembayang di jalur lahar itu, yang sesederhana mereka mengucapkan justru terima kasih dan selamat datang dan mohon berkah dari Sang Yang Tohlangkir ya, diyakini sebagai penunggu dari Gunung Agung itu. Karena kekuatan alam tidak bisa dihadang karena manusia punya keterbatasan, manusia hanya sebagian kecil daripada satu skema besar yang disebut sebagai alam ini. Tetapi juga ada keintiman juga Pak Jaya, saya rasa di dalam filosofi masyarakat ini, merasa dekat, merasa begitu lekat gitu dengan alam. Jadi saya rasa sewaktu pandemi, menganggap pandemi itu sesuatu yang tidak terhindarkan, yang harus dilalui di luar kontrol kita, tapi tetap harus ada semangat hidup. Itu yang paling banyak saya pelajari gitu dari filosofi masyarakat di Bali. Iya, jadi saya dengar juga, makanya di dalam calon arang itu wabah itu nggak boleh dibenci, ya nggak boleh dibenci, tapi justru dihormati, ya, dan ya malah seperti pemujaan Siwa, supaya Siwa kan fungsinya merusak, tetapi justru didekati, dimohon supaya ada jangan merusak lah ya di situ. Jadi rupanya pendekatan itu yang dilakukan. Nah, tadi Anda berulang kali juga menyebut Karangasem. Apa peran Karangasem terhadap kebudayaan atau peradaban Bali?
Iya Pak Jaya, kalau saya itu em, banyak sekali belajar dan sampai detik ini merasa bahwa baru di satu sisi ada filsafat yang kita pahami dalam tataran pikiran ya, tetapi ternyata ada filosofi di dalam dunia yang dihayati atau suatu Lebenswelt itu yang benar-benar saya merasakan itu dengan warga di Grianakau di Karangasem. Termasuk yang saya sampaikan bahwa Karangasem itu selain tentunya alamnya yang luar biasa, juga Gunung Agung sebagai yang diyakini sebagai pusat ya, sebagai titik spiritualitas, termasuk juga persembahyangan di salah satu pura yang dianggap sebagai inti atau tempat yang disucikan. Tetapi juga yang saya banyak sekali pelajari adalah bagaimana justru masyarakat di luar dari yang tadi yang sangat indah dan romantik tentang masyarakat adat ini, apa yang juga seringkali membuat saya di satu sisi sedih dan selalu khawatir, bagaimana mereka bertahan ya dari gempuran problem-problem persoalan ya, baik itu dari bencana alam misalnya tadi soal Gunung Agung dengan pandemi, tetapi juga problem-problem sosial yang mereka hadapi dikarenakan ekses daripada globalisasi, dari interaksi dengan kelompok atau masyarakat luar. Misalnya salah satunya mereka pernah mengalami problem degradasi lingkungan hidup karena pertanian yang tidak berkelanjutan, yang kemudian mereka melakukan penyehatan rehabilitasi kembali yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, hampir 10 tahun mereka menyehatkan kembali lingkungan hidupnya, yang menurut saya itu cara-cara kerjasama, cara-cara nyata bagaimana ada ketahanan di dalam ada ketahanan menggunakan budaya khususnya dalam menghadapi tadi soal persoalan-persoalan yang seringkali timbul dengan munculnya interaksi dengan mungkin dengan modernisme, kemudian dengan industrialisasi, yang di satu sisi mereka perlu beradaptasi, dan beradaptasi ini juga semacam negosiasi ya Pak Jaya ya. Di satu sisi mereka ingin mempertahankan tradisinya, tetapi di satu sisi juga selalu ada semacam selalu ada ancaman ya, ancaman terhadap cara mereka hidup itu menurut saya. Itu saya rasa yang paling banyak saya pelajari, bagaimana mereka bertahan sebagai komunitas di menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, tadi Anda juga menyebut kuil. Kalau Gunung Agung itu kuilnya apa? Di sana kan ada pura, Pak, yang pura Besaki. Besakih itu ya? Iya. Itu Gunung Agung ya? Iya. Apakah Bapak pernah ke sana? Oh iya, itu termasuk Besakih itu termasuk buat saya satu mahakarya peradaban yang menakjubkan sekali. Nah, Ya, saya Pak. mau tanya, kalau itu kan sudah terkenal, sebetulnya Tanah Lot, apa sebetulnya di balik Tanah Lot ini apa? Filsafatnya apa itu? Kok ada kuil dibangun di atas batu karang yang orang kalau mau ke situ juga nunggu sampai surut, kemudian naik sana, nanti naik lagi. Yang saya lihat di Prancis itu ada satu katedral, ya, Sang Michael Katedral di Prancis itu. Ada juga satu lokasi di mana ada satu katedral di tengah laut yang kalau pasang itu kita nggak bisa ke sana. Tapi kalau surut, nah kita rame-rame ke sana. Nah, kenapa Tanah Lot itu buat saya satu misteri? Silakan.
Iya Pak, sebenarnya juga Tanah Lot itu salah satu pura atau titik suci yang terkait dengan rangkaian pura-pura pesisir ya, atau Oh, misalnya Pak Jaya bisa melihat hubungannya Tanah Lot, kemudian dengan Uluwatu, kemudian dengan Sakenan, kemudian dengan Benoa, itu terkait satu, mereka saling terkait pura-pura pesisir yang sebenarnya menggenapi suatu ritual atau suatu tradisi yang disebut sebagai segara kerti, segara kerti. Jadi pemujaan kepada segara, kepada laut. segar. Ya. Segara, ya. Jadi itu salah satunya tempat bermukim. Tentunya kepercayaannya adalah dewa, tentunya Sang Hyang Widiwasa, Tuhan berada di atau melalui manifestasinya, termasuk bagaimana kepercayaan orang-orang Hindu Bali itu dengan Baruna atau dewa laut. Garuda, ya. Tetapi juga termasuk juga menceritakan tentang upaya bagaimana menciptakan semacam teritori ya Pak Jaya, teritori yang mencirikan bahwa inilah area yang disucikan, yakni tempat pertemuan atau simpul air ya. Jadi lagi-lagi tetap Pak Jaya pesannya itu lingkungan hidup gitu. Mau Lingkungan itu di hidup, lingkungan. Iya, Ya. makanya kalau di Besaki itu gunungnya, kalau di Tanah Lot itu lautnya. Jadi ketersambungan itu disebutkan sebagai nyegara gunung. Jadi dari segara ke gunung itu sebenarnya semuanya dibentuk oleh alam, Nah, kesadaran spiritualnya. Bedugul. Iya, iya betul, danau, Danu, Dewi Danu, betul, danau, mata air, Gila ya ya, sumber kehidupan. anunya itu jadi ternyata ya Betul. Anda benar ya bahwa betulnya dasar kearifan leluhur kita ini sudah alam ya dari dulu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Mm-mm. kok bisa ada kesejajaran antara Hindu dengan dengan Yunani? Mm. Ya, jadi di sana kan poliglotnya juga kan Dewa Yunani kan banyak sekali, termasuk tadi Baruna kan Mm-mm. Neptun, ya toh. Kalau Mm. Zeus Batara Guru, itu. Mm. Nah, kok Mm. bisa? Padahal kan Yunani kan jauh di sana dan ya kita kan ya kalau kita bilang akar kita di India, kok bisa itu ada kemiripan? Kenapa itu? Kalau menurut pendapat Anda secara Mm. filosofis. Nah, juga itu tadi bilang ada rantai kuil-kuil yang ada di di pesisir Pesisir. Yunani itu juga seperti Sunion. Itu juga Mm. seperti Tanah Lot. Nah, Mm. kenapa? Ini ada apa? Yang saya Mm. suka suka bingung gitulah. Silakan. Iya Pak Jaya, saya rasa juga kearifan masyarakat masa lampau itu kan melihat alam itu sebagai tempat yang menunjukkan kemegahan ya, kebesaran, keagungan, di mana di situ manusia bisa menunjukkan entah rasa terima kasih, syukur maupun permohonannya. Tapi di satu sisi juga saya rasa saat ini, khususnya dewasa ini, ketika menghadapi problem lingkungan hidup, pura-pura itu juga menjadi semacam, menurut saya titik-titik yang disucikan itu juga menjadi semacam simbol bagaimana warga mempertahankan cara hidup yang kritis ya, yang kritis dan cara hidup yang punya orientasi pada keselarasan lingkungan hidup. Tetapi terkait tentunya tadi kembali ke pertanyaan keduanya Pak Jaya soal sebenarnya di Hindu di Bali itu, Hindu kan di Indonesia beragam ya Pak Jaya. Nggih. Jadi Hindu itu tidak hanya Hindu Bali, tapi Hindu di Banyuwangi, Jawa itu punya warna tersendiri. Kemudian Hindu di Lampung punya cara, Oh, juga punya Lampung, ekspresi. Lampung ada Hindu. Betul Pak. Ya Ada komunitas kalau Hindu di sana. Tengger ya saya tahu. Tapi Di kalau di Tengger Lampung misalnya, di mana? Di betul. Lampung di mana?
di situ karena ada juga wilayah pemukiman, khususnya pemukiman Hindu di sana, Pak Jaya, yang mereka memang punya ekspresi yang berbeda-beda. Nah, tapi meskipun masih ada mengadopsi tadi soal banyaknya ekspresi manifestasi dewa dan dewi, misalnya dewa dengan syaktinya, Brahma dengan Saraswati misalnya, lalu juga Trimurti ya, salah satu tadi yang Pak Jaya udah sampaikan, Brahma, Wisnu, dan Shiva sebagai satu kesatuan, tapi tetap saya rasa keunikan dari Hindu, saya rasa di Nusantara itu kuat sekali memandangnya menjadi yang tunggal, yang satu. Makanya disebut sebagai Sang Hyang Widi yang sesungguhnya tunggal. Ya, Sang Yang Tunggal. Ya. Kalau di pewayangan disebut Sang Yang Tunggal. Itu anunya. Ya, akhirnya ke Pancasila itu akhirnya. Malaysia enggak kan jadinya gitu. Ya, nah kalau itu Lampung saya baru tahu loh. Itu kalau di sana ada. Nah, saya juga baru tahu. Iya, Pak Jaya. Ternyata kerajaan tertua Hindu, tentunya Hindu di Jawa Timur itu bukan Singasari, tetapi Kanjuruhan. Oh, Pak Jaya harus yang mengajarkan saya itu. Wah, jangan kalau gitu. Pak Jaya ajarin saya. Ya, saya baru kemarin. Ya karena peristiwa tragis itu, jadi saya mau tahu Kanjuruhan itu apa. Ternyata itu nama kerajaan. Kerajaan sebelum Singosari. Sebelum Pak Jaya. Jauh itu bahkan dianggap tertua, yang paling tua kan Kutai. Nomor 2 Mula Warman. Nah, nomor 3 itu Kanjuruhan. Ada prasasinya satu, tapi sayang sekali prasasinya seperti biasa terbelah-belah, sehingga sementara ini masih diteliti. Tapi Hindu. Tapi betul Pak Jaya, menurut saya juga tentu kejadian yang kemarin itu sedih sekali ya Pak Jaya, turut berduka cita. Tapi kalau saya lihat Pak Jaya, selama saya juga ditugaskan untuk baik itu membimbing atau menguji penelitian tesis dan TA ya, tugas akhir, memang bagaimana ya caranya Pak Jaya itu memperbanyak dan bahkan mendorong penelitian terhadap kearifan lokal yang mungkin selama ini terpendam dan belum tergali, belum sekarang dikembangkan. Saya mau tanya, Anda kan sudah masuk dalam pasca sarjana juga kan? Nah, betul, kenapa Anda tidak selalu menganjurkan setiap mahasiswa yang mau bikin tesis, Anda arahkan supaya membuatnya tentang Indonesia? Betul Pak Jaya, betul. Iya. Saya itu ada beberapa mahasiswa yang saat ini tengah, kalau tadi Pak Jaya bagaimana melakukan penelitian dan juga menghubungkan, membentuknya dengan susunan saintifikasi tertentu, itu saya belajar dari Pak Idwan. Halo Pak Idwan. Ada pakarnya di sini dari Pak Idwan. Tapi betul Pak Jaya, bagaimana misalnya salah satu doktor terbarunya Prodi Filsafat itu bernama Pak Putra Tama atau Pak Tama. Sebenarnya beliau juga adalah melayani masyarakat menjadi pendeta. Apa yang menarik, beliau itu menulis tentang kampung halamannya, yakni budaya Marapu di Sumba. Dan apa yang sangat saya kagumi dari penelitian beliau adalah keberanian untuk mengambil dan bahkan menyandingkannya dengan beberapa teori-teori dan dengan fasih ya melakukan, tentu karena ada pembimbingan dari Prof. Maneke Budiman, beliau yang membimbing, saya membantu kala itu menguji, tetapi apa yang saya lihat misalnya gagasan tentang Marapu atau Parai Marapu misalnya, tentang negeri roh atau negeri arwah, bagaimana
tadi seperti sebenarnya ada kemiripan ya antara keterhubungan antara dunianya manusia, dunia bawah dunia manusia dengan dunia roh. Kemudian juga bagaimana mereka menghayati dunia yang elastis, tapi di satu sisi juga Pak Jaya pesan kritisnya dan harus kritis menurut saya. Jika kita melakukan penggalian pada gagasan-gagasan ini, tentu kita tidak bisa meninggalkan aspek juga aspek kritis, dan dengan metode dekolonisasi kita itu tidak hanya memandangnya secara romantik gitu Pak Jaya, bahwa gimana caranya kita melihat masyarakat ini sebagai subjek, dan sejarahnya dikarenakan modernisasi, sejarahnya dihilangkan, bahkan saya melihat seperti yang tadi Pak Jaya sudah sampaikan, seolah-olah itu ada hierarki antara apakah ini filsafat, etnofilsafat itu filsafat beneran gitu, dibandingkan dengan filsafat barat misalnya. Itu kan menurut saya juga suatu kesenjangan epistemik ya, yang menurut saya harus dibongkar gitu. Iya, kalau saya itu, kenapa saya begitu bersemangat untuk mengadakan, ya padahal sudah ada, tetapi untuk meyakinkan bahwa filsafat Indonesia ada itu dari musik. Karena saya kan mempelajari musik. Tapi kan saya belajar musik di barat kan, ya oke, ya sudah. Saya pelajari semua, saya ikutin semua apa mau mereka ya. Tapi waktu saya kembali ke Indonesia, saya kagum sekali. Banyak tokoh-tokoh musik Indonesia justru mereka nggak sekolah musik. Ya kalau mereka ujian nggak ada yang lulus, nggak ada yang lulus. Tetapi siapa yang meragukan kalau Ismail Marzuki bukan seorang pemusik? Ya, siapa berani meragukan kalau Gesang bukan seorang pemusik? Siapa berani meragukan Wage Rudolf Supratman bukan seorang pemusik? Titiek Puspa, Melly Goeslaw, ya toh, Ebit, ya mereka semua kalau disuruh ujian, saya yakin semua dicoret, karena melakukan pelanggaran kaidah-kaidah akademis. Nah, kemudian saya waktu itu kan di musik. Nah, kemudian saya bertemu dengan tokoh-tokoh di Indonesia ini, ya termasuk Anda. Tapi kalau Anda kan memang Anda secara akademis Anda kan memenuhi semua syarat akademis itu. Tapi banyak teman kita yang nggak ngerti apa itu. Silogismus itu apa itu epistemologi itu apa, ya mereka nggak ngerti. Tetapi pemikiran mereka dahsyat sekali. Yang saya kagumi itu kan Ki Hajar Dewantara. Itu, kearifannya keren. Ya, kemudian kakaknya Ibu Kartini, Kartono, dahsyat juga itu. Nah, ya kita kenal semua Driarkara, kita kenal semua Frans Martin Suseno, ya siapa yang meragukan? Sujatmoko, ya mereka pemikir-pemikir dahsyat itu. Dan sekarang juga generasi mudanya, kayak kemarin teman Anda Wisnu Suryadaya, yang Martin, ya Wisnu ada di Kompas, lain lagi. Ya, Sian ini dan Sian Sarah Dewi, ya, yang tadi saya tanya tentang masyarakat adat itu tadi, ya dahsyat sekali. Jadi ya memang saya sangat bahagia dan bangga bahwa Indonesia punya pemikir-pemikir. Cuma memang kita belum menstrukturkan. Nah kemarin saya bicara dengan Dr. Nasir Tamara, Anda kenal juga kan mesinnya. Nah, betul. Beliau saya mohon untuk menyusun ensiklopedia filsafat Indonesia. Ya, kalau Stanford boleh bikin, kenapa kita nggak boleh bikin? Ensiklopedia ini kan Stanford terkenal sekali dengan ensiklopedia filosofinya, betul, kan. Betul.
Nah, betul. monggo ini saya kira saya nggak adil kalau dari teman-teman yang hadir sini untuk tidak ikut nimbrung. Silakan. Ada teman-teman yang mau nimbrung? Tadi Pak Jaya, kan tentang ensiklopedia juga kita sempat ngobrol ya Pak Jaya, bahwa mulanya kan almarhumah Prof. Tuti Herati Yes. mengupayakan itu, kemudian beliau berpulang, dan sedihnya lagi pada tanggal 1 Oktober Prodi Ilmu Filsafat kehilangan Prof. Suryanto Puspowardoyo juga, Pak Jaya. Jadi dua tokoh itu bisa dibilang, jika Prof. Tuti Herati mendorong filosofi budaya, filsafat feminisme di Indonesia, postmodernisme di Indonesia, tentu Prof. Suryanto Puspowardoyo banyak sekali bicara tentang filsafat Pancasila, yang merupakan dua tokoh yang mempelopori prodi filsafat di UI. Dan gitu yang ada kalau bicara Pancasila masih ada teman kita Rudi Latif. Dengan Pak Yudi. Iya, Pak Yudi. Nah, ada teman-teman yang mau nimbrung? Nggak ada? Oh, rupanya mereka sudah menerima semua apa yang Anda utarakan. Nah, sekarang waktu tinggal 5 menit. Apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui bersama mengenai menjalin filsafat Indonesia. Silakan. Sebenarnya Pak Jaya, tentu menjalin filsafat Indonesia itu kerjasama, kolaborasi, untuk mempertukarkan ya ide, gagasan, pikiran tentang pengalaman-pengalaman keindonesiaan itu sebenarnya Pak Jaya. Tapi sebenarnya bersama Pak Jaya kita masih punya, dengan Prof. Mutazar juga, kita kan tengah mempersiapkan lagi ya Pak Jaya untuk untuk sarasehan yang selanjutnya, sehingga kita bisa tentunya merayakan Harinya Filsafat Indonesia dengan bertemu lagi dan memperdalam lagi perbincangan tentang filsafat. Iya, kalau impian saya mungkin setelah Hari Filsafat Indonesia, sebetulnya kalau bisa Hari Filsafat Indonesia itu mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Itu semua Hari Filsafat Indonesia. serakah ini ya. Sudah dapat Hari Filsafat. Jadi sekarang maunya seluruhnya. Ya, karena menurut saya tidak ada salahnya. Betul, Pak. Bangsa Indonesia setiap hari berfilsafat. Ya kalau setiap hari kita berfilsafat mungkin ya kita bisa menghindari tragedi-tragedi yang tidak perlu terjadi. Ya, kalau wabah kita nggak berani ngomong lah ya. Tetapi kalau tragedi G30S, tragedi Mei 98, tragedi kemarin ini, itu tidak harus terjadi. Tidak harus terjadi. Itu kalau mau kita bisa. Iya Pak Jaya. Karena itu bukan fenomena alam, itu adalah fenomena perilaku manusia. Nah, cuma memang ya itulah ya, mungkin karena kita tidak setiap hari berfilsafat. Iya Pak Jaya, sedikit lagi, betul Pak Jaya. Jadi filsafat di era kontemporer Indonesia, di era kontemporer ini berarti juga mengangkat isu-isu termasuk dengan hak azazi manusia, kesetaraan, keadilan, dan sifat dari berfilsafat itu kan kritis ya Pak Jaya. Jadi memang untuk mempertanyakan dan mengupayakan juga keadilan bagi mereka atau bagi masyarakat yang tengah berjuang. Jadi saya rasa itu menjadi juga misi kemanusiaan dalam berfilsafat. Terima kasih. Dan saya lihat di belakang kok ada tulisan hauntologi itu apa? Itu Derrida, Pak Jaya. Apa itu hauntologi itu? Wah, ini kok saingannya kelirumologi.
Apa Itu sih, itu? itu teori dark ecology-nya Timothy Morton yang tadi saya bahas di kelas. Jadi ontologi itu kita tuh dibayang-bayang seperti dihantui, bukan hanya. Oh, keren Bu, silakan, bagus sekali. Oke, Iya Pak ya. Mbak Sardewi, ya Anda sudah punya yang ini yang kedua, nanti disusul yang lain-lainnya. Kasih Pak Jaya. Piagam penghargaan untuk Dr. Sardewi yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Sepanjang Show dengan tema Menjalin Filsafat Indonesia dianugerahkan kepada Dr. Saras Dewi. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih Pak Jaya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.